Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada yang terhormat Bapak Supranoto beserta Ibu, yang kami hormati Bapak Riswanto selaku Sekretaris Koperasi, yang kami hormati Ibu Hajah Rusneli beserta rombongannya, yang kami hormati ibu-ibu, bapak-bapak, serta hadirin sekalian yang kami muliakan. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dapat kumpul di rumah kediaman Bapak Supranoto. Bapak, Ibu sekalian yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini tidak lupa saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih ya Bu atas kehadirannya. Senang nggak Bu hadir di sini? Senang. Rasanya setelah melihat lembaran itu kira-kira gimana Bu hatinya? Berbunga-bunga. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian yang kami hormati, di sini saya selaku bendahara akan melaporkan keadaan keuangan koperasi kita selama 1 tahun. Itu sudah semuanya sudah tertulis di lembaran Bapak Ibu sekalian, boleh dilihat dan dibaca. Nanti apabila ada hal-hal yang kurang jelas boleh ditanyakan. Tapi kita ya tetap bersama-sama ya Bu ya, bersama-sama membahas ini. Nanti laporan saya apa diterima apa enggaknya ya. Di sini saya akan membacakan laporan kami ya Bu ya, dengan memohon rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Bersama ini kami laporkan keadaan serta perkembangan keuangan koperasi simpan pinjam Rukun Santoso, Desa Triharjo, Kecamatan Mergo Mataram, Kabupaten Lampung Selatan. Modal awal tahun 2023 500 juta rupiah. Jasa selama 1 tahun 218 juta 906 ribu rupiah. Biaya pengeluaran untuk pengurus dan bonus peminjam 20% kali 218 juta 906 ribu. Jadi ibu sekalian, selama 1 tahun uang kita nambah 218 juta 906 ribu rupiah. Nah, untuk pengurus dan bonus tadi sudah saya sebutkan, yaitu 20% kali 218 juta 906 ribu, ada 43 juta 781.200 rupiah. Ini untuk pengurus dan bonus. Untuk SHU adalah 50 kali 2 juta 847.096 rupiah. Untuk administrasi dan undangan 500.000 rupiah. Terus untuk tambahan THR tahun 2023 25 juta rupiah. Transport untuk 50 orang yang hadir dalam rapat ini dianggarkan 5 juta rupiah. Administrasi 1 tahun 120.000 rupiah.
lain-lain 500.000 rupiah. Total semuanya 218.906.000 rupiah. Iuran wajib anggota selama 1 tahun 50 kali 25.000 kali 12 ada 15 juta rupiah. Nah, karena THR-nya itu 800, uang kita kan cuma 300 per orang. Jadi yang 500 per orang mengambil modal kita, atau ya ini hasil usaha kita ya Bu ya. Itu per orang 500 mengambilnya. Jadi 50 orang berjumlah 25 juta. Untuk pemberian THR kepada anggota yaitu tadi 50 kali 800.000 ada 40 juta. Iuran anggota per bulan ya tadi sudah saya bacakan 25.000 kali 12 kali 50. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Alginam selaku Sindara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli syadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sekalian, dalam rangka peristiwa Isra Mi'raj ini kepada saya mohon maaf sedikit saja. Karena ini ada sehelai rambut. Nah, ini saya minta izin numpang lewat ini memberikan tausiah pada ibu-ibu, di mana sedikit saja saya mengambil waktu Bu ya. Bagaimana caranya kita menyelesaikan suatu masalah, suatu peristiwa? Bagaimana caranya supaya tepung yang ada di sini tidak terserat, rambut pun tidak putus? Ini judulnya adalah pedang Allah. Jadi pedang Allah yaitu di sini adalah pedang Allah ketika dulu di zaman Rasulullah. Ini bagaimana seorang ya Khalid bin Walid ini menyelamatkan kaum muslimin dari kesulitan yang amat sangat. Jadi dia bagaimana caranya supaya kaum muslimin ini bisa selamat dari medan perang, dari medan laga ini, dan tidak dikejar oleh tentara musuh. Jadi ibu-ibu sekalian, di sini Khalid bin Walid ini, pedang Allah ini adalah orang keempat di dalam perang Mu'tah ya. Di dalam perang Mu'tah itu dulu, penyebab perang Mu'tah itu adalah karena utusan Rasulullah SAW itu yang membawa surat dari Rasulullah itu di tengah jalan ia dicegat oleh Surahbil. Oleh Surahbil ia diborgol, kemudian diserahkan kepada Kaisar Romawi, dan disitulah ia dipancung. Nah, oleh karena itu pembunuhan terhadap utusan Rasulullah, pemirsa, para hadirin, ini membuat 100.000 orang tentara dibantu, disuplai oleh 5 orang kabilah Arab, 5 kabilah Arab yaitu Arab Badui. Jadi jumlahnya 200.000 pemirsa. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kepada ini panglima perang untuk perang di medan laga. Ini sangat pesannya itu betul-betul sangat berkesan sekali, yaitu dia mengatakan, panglima perang saat ini, mengapa saya selalu memegang ini ya, ini adalah ibarat, ini adalah tentara Romawi 200.000, sedangkan rambut yang sehelai di dalam ini adalah tentara kaum muslimin. Jadi bagaimana caranya? Mulailah di situ hari pertama itu panglima perang itu yang bernama Zaid ya. Zaid ini keponakan anak angkat Rasulullah ya. Zaid bin Haritsah ini gugur di medan laga. Setelah gugur di medan laga, maka panji itu diambil oleh anak daripada Abu Thalib yang bernama Ja'far bin Abi Thalib. Dia gugur digantikan oleh Abdullah bin Rawaha, dan yang terakhir oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini, para hadirin sekalian, masuk Islamnya setelah perang Mu'tah. Jadi perang Badar, Uhud, perang Canda. Nah, setelah perang Canda ini dia masuk Islam bersama Amr bin As, maka perang pun berakhir.
antara kaum muslimin melawan kaum kafir Quraisy. Nah, saat ini ketika perang Mu'tah di Mu'tah itu, maka yang menjadi panglima perang pertama adalah Khalid bin Walid. Kemudian bagaimana caranya, kepiawaiannya untuk menyelamatkan supaya musuh yang 200.000 itu tidak mengejar, ya pemirsa. Kemudian kaum muslimin mundur teratur. Nah, bagaimana caranya, kepiawaiannya? Kata dasarnya piawai, akhiran kata depan ke, maka mereka mundur teratur, yaitu dengan cara merubah formasi barisan. Front terdepan diputar ke belakang, front belakang diputar ke depan, sayap kiri ke kanan, sayap kanan ke kiri. Nah, oleh karena itu musuh mengira ini adalah suplai bantuan dari Rasulullah, maka mundur teratur kaum muslimin dengan selamat, dan tentara Romawi beserta yang lain pun selamat sampai ke sana. Saat itu pemirsa, yang gugur hanya 12 orang kaum muslimin, 9 tentara, 3 panglima perang. Itulah para hadirin sekalian, Rasulullah menangis sedih dengan linakan air mata, mengatakan gugur 3 orang itu. Dan kemudian Rasulullah berpesan ketika belum perang itu, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh wanita-wanita, jangan bunuh orang-orang tua, jangan bunuh para ibu-ibu, para kaum wanita yang sedang berada di biarawati. Jangan dibunuh, kata Rasulullah. Jadi anak-anak, wanita tua, wanita hamil, lanjut usia, jangan dibunuh. Jadi perang itu pun berakhir dengan kemenangan di kaum muslimin, yaitu tidak ada pertumpahan darah. Dengan demikian Arab Badui semuanya masuk Islam dengan keikhlasan hati. Pemirsa, hanya sekian singkat cerita saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Roseli yang telah memberikan tausiah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari atau sebagai wawasan kita. Nah, untuk selanjutnya itu acara yang kelima, itu reorganisasi, itu untuk pengurus periode 2024 sampai 2026. Ya, periode 2024 sampai 2026. Ya, kepada Bapak, ini untuk kepengurusan ini kami serahkan kepada semua anggota. Siapakah yang akan dipercaya untuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam adalah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kita nantikan sahabatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi sudah diadakan pemilihan reorganisasi. Jadi ini memang secara terpilih saya sebagai ketua dan Bapak Supranyoto ini sebagai sekretaris. Tetapi ini mohon kepada Bapak Ibu semua. Jadi ini saya berkehendak ditukar. Jadi untuk yang menjadi ketua ini adalah Bapak Supranyoto dan saya sebagai sekretarisnya. Kalabur. Iya, kalabur. Jadi gimana Bapak Ibu? Setuju ya? Ya, jadi ini mohon Pak Supran ya. Jadi secara demokrasi tadi sudah dipilih, tetapi ini saya juga mohon jadi untuk pelaksanaan, jadi nanti jadi tetap ketuanya Pak Supranyoto, sekretarisnya saya, kemudian bendaranya Bu Haja Elvino. Ya Bapak Ibu ya, disepakati ya. Deal. Deal.